Assalamualaikum sobat-sobat horor. Selamat datang di channel Semefale Studio. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang penuh misteri dan kepercayaan kuno dari tanah Kalimantan tentang asal-usul kuyang. Makhluk yang dipercaya berasal dari manusia yang mencari ilmu hitam demi keabadian, namun berakhir menjadi sosok menakutkan yang gentayangan tanpa tubuh. Cerita ini diangkat dari kisah nyata dan hasil penelusuran investigatif berbagai sumber, mulai dari saksi mata, peneliti budaya, hingga masyarakat lokal yang masih memegang erat kepercayaan ini. Jadi pastikan kalian dengarkan sampai akhir, karena di balik kisah menyeramkan ini, tersimpan pesan mendalam tentang keserakahan manusia dan batas antara dunia nyata serta dunia gaib. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan cerita horor lainnya dari Semefale Studio. Oke, kita lanjut. Udara di desa Muara Pahu, Kalimantan Timur, terasa lembab ketika kabar aneh mulai beredar di antara warga. Sebuah penampakan ganjil dikatakan terjadi di langit dekat rawa pada dini hari sebelumnya. Banyak orang mendengarnya dari mulut ke mulut, namun satu kesamaan muncul di setiap cerita yang disampaikan. Cahaya merah melayang, bergerak rendah di atas pepohonan, dan sesaat kemudian menghilang tanpa suara. Warga percaya itu bukan sekadar cahaya biasa. Mereka menyebutnya pertanda dari makhluk yang selama ini hidup di batas antara dunia nyata dan dunia gaib, sosok yang dalam kepercayaan lama disebut kuyang. Kejadian ini bermula dari kesaksian seorang pemuda bernama Rahman, warga setempat yang bekerja sebagai nelayan sungai. Ia mengaku melihat sesuatu melintas di langit ketika hendak memeriksa jala ikan di tepi air. Dalam penuturannya kepada media lokal, Rahman mengatakan bahwa benda itu menyerupai kepala manusia, dengan rambut panjang dan bagian tubuh di bawahnya seperti jaringan yang menggantung. Ia menahan napas karena takut, namun rasa ingin tahunya membuatnya memperhatikan lebih lama. Cahaya merah itu kemudian menukik ke arah rumah seorang perempuan yang baru melahirkan, lalu hilang di balik hutan nipah. Pagi berikutnya, rumah milik perempuan bernama Siti itu menjadi pusat perhatian warga. Beberapa tetangga menemukan bercak darah di bawah kolong rumah panggungnya, meskipun tidak ada tanda-tanda perkelahian atau pencurian. Siti terlihat lemah, wajahnya pucat, dan bayi yang baru dilahirkannya menangis tanpa henti. Ia tidak dapat menjelaskan apa yang terjadi, hanya mengaku merasakan hawa dingin menembus kulit dan suara lirih seperti perempuan yang mengerang di luar jendela sebelum kehilangan kesadaran. Kejadian itu cepat menarik perhatian media dan peneliti budaya lokal. Di antara mereka adalah seorang jurnalis muda bernama Nisa. Ia dikirim oleh redaksi tempatnya bekerja untuk menelusuri kebenaran peristiwa tersebut, bukan untuk mencari sensasi, melainkan untuk menyusun laporan investigatif tentang asal-usul legenda yang hidup begitu kuat di masyarakat Kalimantan. Sesampainya di desa, Nisa mendapati suasana tegang. Warga enggan keluar rumah setelah matahari terbenam. Beberapa keluarga menggantung daun pandan dan menyalakan api kecil di bawah rumah panggung sebagai bentuk perlindungan. Menurut kepercayaan setempat, aroma daun pandan dapat menolak makhluk gaib yang haus darah manusia. Nisa menemui kepala desa, seorang lelaki tua bernama Usman. Di rumah panggung yang dikelilingi batang bambu, ia menyambut Nisa dengan hati-hati. Ketika ditanya tentang kuyang, Usman menjawab pelan, "Kuyang bukan sekadar hantu. Ia adalah manusia, perempuan yang mempelajari ilmu hitam untuk menahan penuaan. Tapi setiap kekuatan ada harga yang harus dibayar. Darah manusia adalah gantinya." Penjelasan itu membawa Nisa pada pemahaman baru bahwa kuyang bukanlah makhluk asing bagi masyarakat sini. Ia bagian dari keyakinan lama, hidup di antara kisah-kisah turun-temurun yang diwariskan dari para tetua. Dalam banyak versi, kuyang digambarkan sebagai perempuan yang menuntut ilmu hitam agar tetap muda dan cantik. Pada siang hari ia tampak seperti manusia biasa, namun pada malam hari kepalanya terlepas dari tubuh dan terbang mencari darah segar. Untuk memastikan kebenaran cerita tersebut, Nisa memutuskan menemui beberapa saksi yang dikatakan melihat penampakan itu secara langsung. Rahman menunjukkan video buram dari ponselnya yang merekam cahaya merah melintas di langit. Meski rekaman itu tidak terlalu jelas, ia bersumpah bahwa apa yang dilihatnya bukan pesawat, bukan juga serangga besar. Bentuknya seperti kepala manusia, dan saya mencium bau amis darah, ujarnya. Nisa juga berbicara dengan seorang bidan desa bernama Sumarni.
yang membantu persalinan Siti malam kejadian. Bidan itu mengaku mendengar suara berdesis di luar rumah, lalu bayangan merah melintas di jendela. Saya sempat menutup jendela dan membaca doa. Setelah itu, Siti tiba-tiba menggigil dan lampu padam beberapa detik. Tutur Sumarni dengan wajah serius. Dari berbagai kesaksian tersebut, Nisa mulai menyusun gambaran peristiwa secara kronologis. Ada pola yang jelas, penampakan cahaya, gangguan listrik, suhu udara yang tiba-tiba turun, lalu munculnya tanda-tanda kehilangan tenaga pada korban. Semua ini seolah mengikuti pola cerita kuyang yang diceritakan dalam literatur lisan masyarakat Kalimantan sejak lama. Untuk memperkuat datanya, Nisa menelusuri catatan lama di kantor arsip daerah Samarinda. Di sana ia menemukan laporan etnografi yang ditulis pada tahun 1930-an oleh seorang peneliti Belanda bernama Anton Nieuwenhuis. Dalam catatan itu disebutkan adanya makhluk kepala terbang di pedalaman Kalimantan yang diyakini muncul pada masa kehamilan atau kelahiran. Catatan serupa juga ditemukan dalam penelitian modern yang membandingkan mitos kuyang di Kalimantan dengan makhluk sejenis di Thailand yang disebut Krasue, di Malaysia disebut penanggalan, dan di Filipina dikenal dengan nama Manananggal. Dari penelusuran itu, Nisa menyadari bahwa fenomena kuyang bukan hanya bagian dari cerita lokal, tetapi juga terhubung dengan jaringan legenda besar di kawasan Asia Tenggara. Setiap daerah memiliki versi sendiri, namun semua memiliki kesamaan. Kepala perempuan yang terbang dengan organ menggantung, mencari darah untuk mempertahankan kecantikan. Menjelang senja, Nisa kembali ke desa dengan membawa banyak catatan. Ia berbicara dengan beberapa tetua yang masih mengingat kisah lama tentang perempuan yang menjadi kuyang karena perjanjian dengan makhluk halus. Salah satu tetua bercerita bahwa ilmu itu tidak mudah didapat. Ada ritual rumit, melibatkan bacaran kuno, minyak dari janin yang tidak lahir, dan sumpah yang tidak boleh dilanggar seumur hidup. Jika pantangan itu terlanggar, tubuh sang pemilik ilmu akan terbakar perlahan. Dalam perjalanan pulang menuju penginapan, Nisa merenungkan apa yang didapatnya hari itu. Ia tidak menemukan bukti ilmiah tentang keberadaan makhluk gaib, namun ia menyadari bahwa cerita kuyang memiliki fungsi sosial yang besar. Ia menjadi bentuk kontrol budaya, terutama terhadap perilaku perempuan, dan juga sebagai simbol ketakutan terhadap ilmu hitam. Malam itu, langit Kalimantan tampak berawan. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Di kejauhan, anjing-anjing menyalak tanpa henti. Nisa menutup buku catatannya dengan perasaan campur aduk antara rasa penasaran dan waspada. Ia tahu, penyelidikan ini baru memasuki tahap awal. Di balik cerita tentang kepala terbang itu, ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah warisan budaya, kepercayaan, dan misteri yang telah hidup di hati masyarakat selama ratusan tahun. Setelah semalam mencatat semua hasil wawancaranya, Nisa kembali menelusuri jejak sejarah tentang asal-usul kuyang. Ia ingin memastikan, apakah makhluk menyeramkan itu murni hasil mitos rakyat, atau pernah tercatat dalam sejarah nyata masyarakat Kalimantan. Langkah investigatifnya kali ini membawanya ke Samarinda, ke sebuah kampus tempat seorang peneliti budaya bernama Profesor Hendra bekerja. Profesor Hendra sudah 30 tahun meneliti kepercayaan animisme di Kalimantan Timur. Ia menyambut Nisa dengan tenang dan penuh kehati-hatian. Kuyang itu bukan sekadar cerita hantu, ujarnya membuka percakapan. Kalau kamu menelusuri naskah-naskah kuno, kamu akan menemukan bahwa dulu ada sekte perempuan penyembah ilmu pengasihan yang berpusat di hulu Sungai Mahakam. Ia kemudian menunjukkan salinan tulisan tangan dari abad ke-19 yang ditemukan oleh seorang misionaris Belanda. Dalam naskah itu disebut istilah kujang, yang berarti roh perempuan yang memisahkan diri dari tubuhnya untuk mencari darah manusia. Dalam perjalanan waktu, kata itu berubah menjadi kuyang. Penjelasan itu membuat Nisa terdiam. Ia merasa seolah sedang membuka lembaran sejarah yang selama ini tersembunyi di balik cerita rakyat. Profesor Hendra melanjutkan, mereka tidak semuanya jahat. Sebagian hanya ingin hidup abadi, menolak tua, dan menolak mati. Tapi ketika mereka mulai membutuhkan darah untuk mempertahankan diri, barulah mereka menjadi ancaman. Nisa bertanya, apakah ada bukti nyata tentang keberadaan sekte itu? Profesor Hendra menghela napas panjang, lalu berkata, ada catatan dari tahun 1885.
Dalam arsip kolonial disebut pernah terjadi perburuan terhadap seorang dukun perempuan di daerah Kutai Lama. Dukun itu diduga memiliki kemampuan memisahkan kepala dari tubuhnya. Saat warga membakar rumahnya, mereka menemukan sisa tubuh tanpa kepala yang tidak terbakar. Kepala itu konon terbang melarikan diri ke arah hutan. Catatan itu seakan menghubungkan kisah lama dengan kejadian yang Nisa dengar di Muara Pahu. Pola yang sama, perempuan, ilmu pengasihan, darah, dan keanehan yang sulit dijelaskan dengan logika. Untuk mendapatkan perspektif lain, Nisa juga menemui seorang antropolog lokal bernama Desi, yang meneliti peran mitos dalam struktur sosial masyarakat pedalaman. Desi mengatakan bahwa legenda kuyang bisa jadi merupakan bentuk simbolik dari ketakutan terhadap perempuan yang memiliki kekuatan atau pengetahuan lebih. Dulu, perempuan yang pandai meramu obat atau melakukan pengobatan tradisional sering dianggap bersekutu dengan roh halus. Masyarakat takut pada yang tidak mereka pahami, katanya. Namun ada satu hal yang membuat Nisa semakin tertarik. Desi menyinggung bahwa pada beberapa suku di pedalaman, masih dilakukan ritual penolak kuyang. Ritual ini dilakukan dengan menaburkan pasir dari sungai yang disebut pasir hidup di sekitar rumah wanita yang baru melahirkan. Menurut kepercayaan, pasir itu mengandung kekuatan roh penjaga air yang mampu menolak makhluk haus darah. Nisa memutuskan mengikuti sebuah ritual semacam itu di desa tepian baru, sekitar 2 jam perjalanan dari Samarinda. Ia disambut oleh kepala adat dan beberapa warga yang tampak waspada. Mereka membawa dupa, daun sirih, minyak kelapa, dan batu kecil dari sungai. Saat ritual dimulai, mereka membaca mantra yang terdengar lirih dan bergetar. Asap dupa menyelimuti udara, dan kepala adat menaburkan pasir sungai di sekeliling rumah seorang ibu muda yang baru melahirkan. Setelah ritual usai, Nisa diberi izin berbicara dengan kepala adat. Lelaki tua itu berkata, "Kuyang itu bukan bayangan, dia nyata bagi kami. Ia bisa datang kapan saja, terutama ketika darah kelahiran masih segar. Karena itu, kami tidak boleh tidur selama 3 malam setelah bayi lahir. Jika ada suara terbang di atap, jangan pernah keluar." Ucapan itu membuat bulu kuduk Nisa berdiri. Ia menatap rumah-rumah panggung di sekelilingnya. Sunyi, hanya terdengar suara jangkrik. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah semua ini hanya bentuk ketakutan yang diwariskan, atau benar-benar ada makhluk yang menembus batas dunia manusia. Keesokan harinya, Nisa mengunjungi perpustakaan daerah untuk menelusuri laporan lama tentang peristiwa serupa. Ia menemukan beberapa kliping koran dari tahun 1982 dan 91. Kedua berita itu memuat kasus misterius di mana bayi ditemukan lemas tanpa sebab jelas, dan warga mengaitkannya dengan kemunculan kuyang di sekitar hutan rawa. Dalam satu laporan, bahkan disebutkan bahwa seorang warga sempat melihat kepala terbang berambut panjang di atas atap rumah. Beberapa saksi sempat diwawancarai oleh polisi kala itu, namun tidak ada bukti konkret yang bisa diajukan. Kasus itu akhirnya ditutup dengan alasan tidak cukup bukti. Tapi bagi masyarakat, itu bukan kebetulan. Mereka percaya, kuyang hanya akan terlihat oleh orang yang sedang dalam kondisi tidak suci, atau yang memiliki pintu batin terbuka. Dari data-data itu, Nisa mulai menyusun pola yang lebih luas. Ada kesamaan antara semua laporan. Tempat kejadian selalu dekat dengan sungai, waktu terjadi setelah kelahiran, dan korban utamanya adalah ibu dan bayi. Dalam catatan antropolog, sungai sering dianggap sebagai batas antara dunia manusia dan dunia roh. Menjelang sore, Nisa kembali ke Muara Pahu. Ia ingin menelusuri lokasi rawa tempat Rahman melihat cahaya merah itu. Rahman menemaninya menyusuri jalur air dengan perahu kecil. Saat tiba di tengah rawa, suasana terasa aneh. Udara menjadi dingin, dan aroma amis samar terasa di hidung. Rahman mematikan mesin perahu dan berkata pelan, "Disinilah cahaya itu berhenti." Nisa mengambil beberapa foto dan mencatat koordinatnya. Ia memperhatikan pohon-pohon nipah di sekelilingnya. Beberapa batang tampak gosong di bagian atas, seolah pernah tersambar panas. Ia tak yakin apakah itu bekas api atau sesuatu yang lain. Tapi saat mencelupkan tangan ke air, ia merasa suhu air lebih hangat dari biasanya. Seketika, terdengar suara pelan seperti desir angin namun bergetar, membuat permukaan air beriak halus. Rahman menatap Nisa dengan cemas,
lalu berkata cepat, "Kita pergi sekarang." Tanpa banyak bicara, mereka menyalakan mesin dan segera meninggalkan rawa itu. Di sepanjang perjalanan pulang, tidak ada yang berani membuka suara. Setibanya di tepi sungai, Nisa menatap ke arah hutan yang perlahan gelap. Dalam hatinya, ia mulai mengerti mengapa legenda seperti ini bertahan begitu lama. Mungkin memang ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika, namun dirasakan nyata oleh mereka yang hidup di sini. Dalam catatan akhirnya malam itu, Nisa menulis, "Setiap kisah memiliki akar, dan akarku yang tertanam dalam ketakutan, kepercayaan, serta sejarah perempuan di tanah Borneo. Tapi ada sesuatu yang belum terjawab, sesuatu yang membuat semua saksi tampak begitu yakin. Aku harus menemukannya." Ia menutup catatannya dengan tangan sedikit gemetar. Ia tahu, penyelidikan ini baru menyentuh permukaan. Esok, ia berencana mencari seseorang yang dikatakan pernah menyembuhkan orang yang terkutuk menjadi kuyang. Beberapa hari setelah kembali dari Samarinda, Nisa menerima kabar dari seorang kenalan jurnalis di Balikpapan. Ia menyebut ada seorang tabib tua di daerah Kutai Lama yang dikenal sebagai penjaga ilmu turun-temurun. Konon, lelaki tua itu pernah menyembuhkan seorang perempuan yang diduga menjadi kuyang. Nama lelaki itu adalah Pak Kandar. Warga sekitar memanggilnya dengan sebutan Guru Kandar, karena dianggap memiliki ilmu kebatinan tinggi dan pengetahuan luas tentang praktik supranatural di masa lampau. Perjalanan menuju rumah Guru Kandar tidak mudah. Nisa menempuh perjalanan hampir 6 jam melewati jalan tanah merah, menyeberangi sungai kecil, lalu berjalan kaki menyusuri hutan rimbun. Di sepanjang jalan, suara serangga hutan bersahut-sahutan. Bau tanah basah bercampur wangi daun kering yang terbakar, menambah kesan mistis di udara. Rumah Guru Kandar terletak di pinggir hutan, berdinding papan tua, dengan atap seng berkarat. Lelaki itu menyambut Nisa dengan sorot mata dalam. Wajahnya penuh keriput, dan rambutnya sudah memutih seluruhnya. Tanpa banyak bicara, ia mempersilakan Nisa duduk di depan tungku kecil tempat air rebusan rempah mendidih pelan. "Aku sudah tahu kau akan datang," katanya lirih. "Kuyang bukan sekadar legenda. Ia lahir dari rasa tamak manusia yang ingin menguasai kehidupan." Nisa mengeluarkan alat perekam dan buku catatan. Ia meminta izin untuk merekam percakapan itu, dan Guru Kandar mengangguk perlahan. Ia mulai bercerita dengan suara rendah, nyaris seperti berbisik. "Dulu, di masa kerajaan Kutai Kartanegara, ada seorang tabib perempuan bernama Sumiang. Ia terkenal mampu menyembuhkan luka berat hanya dengan ramuan dan doa. Namun karena kecantikannya yang tidak pudar meski usia semakin tua, banyak orang mulai curiga. Sumiang dituduh mempelajari ilmu hitam dari roh hutan. Mereka menyebutnya sebagai penyulur darah atau peminum darah." Guru Kandar berhenti sejenak, menatap api di tungku yang berkedip pelan. Sumiang akhirnya melarikan diri ke pedalaman. Di sanalah ia bertapa dan membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Dalam perjanjian itu, ia diberi kemampuan untuk memisahkan kepala dari tubuhnya agar bisa mencari darah manusia sebagai pengganti kekuatan hidupnya. Tapi perjanjian itu membawa kutukan. Ia tidak bisa kembali menjadi manusia seutuhnya. Nisa menatap wajah tua itu dengan penuh perhatian. "Apakah kisah itu benar-benar terjadi?" tanyanya pelan. Guru Kandar mengangguk. "Banyak orang tidak tahu, tapi makam Sumiang masih ada. Setiap tahun, saat bulan penuh, warga sering melihat cahaya merah muncul di sekitar makam itu. Aku sendiri pernah melihat kepala melayang di atas air sungai dekat situ, tanpa tubuh, berambut panjang, dengan cahaya aneh di sekelilingnya." Cerita itu membuat suasana di dalam rumah menjadi semakin mencekam. Suara kayu terbakar terdengar patah di tungku. Udara terasa berat, namun Nisa mencoba tetap tenang dan fokus menggali informasi. Ia bertanya lagi, "Apakah mungkin seseorang sekarang bisa menjadi kuyang?" Guru Kandar menjawab, "Bisa, jika ia mempelajari ilmu yang sama dan menjalani ritualnya. Tapi hanya sedikit yang berani, karena risikonya besar. Jiwa mereka tidak akan tenang seumur hidup. Mereka harus minum darah segar setiap malam tertentu, terutama darah ibu yang baru melahirkan. Jika tidak, tubuh mereka akan membusuk dari dalam." Ia lalu membuka bungkusan kain tua yang tersimpan di bawah meja.
Di dalamnya terdapat botol kecil berisi cairan hitam pekat dan beberapa helai rambut panjang yang tampak seperti terbakar di ujungnya. "Ini milik seorang perempuan yang dulu datang padaku," ucapnya. Dia mengaku sudah tidak sanggup menahan rasa sakit di kepalanya setiap malam. "Setelah aku obati dengan mantra dan ramuan tertentu, dia meninggal 3 hari kemudian. Saat dimandikan, tubuhnya terpisah dari kepala tanpa sebab." Nisa menahan napas. Ia tidak tahu harus menanggapi seperti apa. Semua kisah itu terdengar seperti fiksi, tapi ekspresi Guru Kandar sangat serius. Ia melanjutkan, "Jangan anggap ini sekadar cerita. Di Kalimantan, ada tempat-tempat tertentu yang masih menyimpan energi lama. Jika seseorang punya niat jahat, energi itu bisa dihidupkan kembali." Malam itu, Nisa memutuskan bermalam di rumah kecil yang disediakan di dekat pondok Guru Kandar. Saat tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara aneh di luar jendela. Suara itu seperti sayap yang bergetar cepat, diikuti desisan halus. Ia menahan diri untuk tidak membuka tirai, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Perlahan ia mengintip keluar. Di kejauhan, di atas pepohonan, terlihat cahaya merah bergerak perlahan. Cahaya itu melingkar, seperti bola api yang berputar di udara. Nisa segera mengambil kameranya. Tapi saat hendak menekan tombol, cahaya itu menghilang seketika, digantikan suara lolongan panjang dari arah sungai. Keesokan paginya, ia menceritakan kejadian itu pada Guru Kandar. Lelaki tua itu hanya tersenyum tipis. "Kau sudah melihat bagian dari dunia yang tidak semua orang bisa lihat," katanya. "Tapi jangan terlalu lama di sini. Tempat ini bukan untuk mereka yang hatinya belum kuat." Sebelum pergi, Guru Kandar memberikan sebuah kantung kecil berisi potongan daun kering dan batu hitam halus. "Ini penolak darah," katanya. "Jika kau ingin terus meneliti tentang kuyang, jangan pernah pergi tanpa ini." Perjalanan kembali terasa sunyi. Nisa memandangi hutan dari balik jendela mobil tua yang membawanya pulang. Dalam hati ia bertanya-tanya, apakah apa yang ia dengar hanyalah kepercayaan lama, atau ada kebenaran yang tersembunyi di balik semua cerita itu. Sesampainya di penginapan, Nisa membuka kembali rekaman wawancara. Suara Guru Kandar terdengar pelan namun tegas. "Kuyang bukan roh. Ia manusia yang menolak kehendak Allah, manusia yang ingin melawan takdir hidup dan kematian." Kalimat itu terngiang lama di kepalanya. Ia tahu penyelidikan ini belum selesai. Masih ada satu langkah lagi yang harus diambil. Menemukan lokasi makam Sumiang, perempuan pertama yang dipercaya menjadi kuyang. Langkah Nisa selanjutnya membawa dirinya semakin dalam ke jantung legenda kuno itu. Ia kini berada di wilayah Kutai Lama, di mana warga masih mempercayai keberadaan makam perempuan yang disebut-sebut sebagai asal mula kuyang. Tujuannya jelas, ia ingin membuktikan apakah kisah itu memiliki bukti sejarah atau hanya hasil warisan mitos yang terus hidup dari mulut ke mulut. Ia memulai penelusurannya dengan mendatangi kantor arsip daerah. Di ruangan berdebu yang penuh lemari kayu tua, seorang petugas menunjukkan naskah kuno yang sudah dilaminasi. Dokumen itu berisi catatan Belanda tahun 1886. Tertulis di sana tentang seorang perempuan bernama Sumiang yang dituduh melakukan praktik ilmu terlarang. Ia disebut sebagai penyembuh yang tak menua dan sering menghilang setiap malam selama masa purnama. Dalam laporan tersebut, beberapa warga mengaku melihat cahaya merah dari hutan dekat rumah Sumiang. Catatan itu juga menyebut bahwa pasukan kolonial pernah membakar pondoknya, tetapi jasadnya tidak ditemukan. Hanya tersisa benda-benda ritual yang terbakar sebagian, kendi tanah liat, tulang binatang, dan botol berisi cairan merah pekat. Laporan itu berakhir dengan kalimat pendek, "Perempuan itu lenyap tanpa jejak." Namun, penduduk tetap melaporkan gangguan setiap bulan purnama. Bagi Nisa, catatan ini menjadi petunjuk kuat. Ia kemudian menemui kepala desa Kutai Lama, Pak Johan, seorang pria parubaya yang juga penjaga situs pemakaman kuno. Dengan langkah pelan, ia mengantar Nisa menyusuri jalan setapak menuju tepi sungai. Di sana, di antara pepohonan besar dan lumut yang menempel di batu-batu, terdapat sebuah nisan tua tanpa nama. Hanya ukiran samar berbentuk bulan sabit di bagian atas batu. "Warga percaya disinilah tempat perempuan itu dikuburkan," kata Pak Johan. "Tapi tidak ada yang berani datang ke sini saat bulan penuh. Pernah ada anak muda menantang, ia datang ke tempat ini malam hari.
Keesokan paginya ditemukan pingsan di pinggir sungai, dengan luka di leher seperti cakaran. Nisa berjongkok di depan batu nisan itu, memperhatikan ukirannya dengan seksama. Ia merasa ada energi aneh di sekitarnya, udara seolah lebih padat. Ia menyalakan alat perekam suara, berharap bisa menangkap fenomena apapun yang mungkin terjadi. Namun yang terdengar hanya desiran angin dan gemerisik daun. Setelah beberapa saat, ia kembali ke desa untuk mewawancarai warga. Seorang ibu tua bernama Mak Idah bercerita bahwa sejak muda ia sudah sering mendengar cerita tentang kuyang. Mereka itu cantik, tapi berbahaya. Biasanya terlihat seperti perempuan biasa di siang hari. Tapi saat malam, kepalanya bisa terbang mencari darah. Kami bisa tahu dari bau yang muncul. Bau seperti darah amis bercampur bunga busuk. Nisa mencatat semua kesaksian dengan hati-hati. Ia mulai menyadari bahwa meski kisah ini tampak mistis, banyak pola sosial yang muncul di baliknya. Ia menemukan bahwa di masa lalu, kisah kuyang sering muncul bersamaan dengan situasi sulit di masyarakat, wabah penyakit, kelaparan, atau kematian bayi secara misterius. Dalam banyak kasus, seorang perempuan yang berbeda, mandiri, atau memiliki pengetahuan pengobatan sering dijadikan kambing hitam. Disinilah sisi gelap legenda itu mulai tampak jelas. Kuyang bukan hanya mitos, tapi juga cerminan ketakutan dan ketidakadilan terhadap perempuan di masa lalu. Dalam masyarakat tradisional, perempuan yang dianggap melampaui batas sosial sering dituduh memiliki ilmu hitam. Cerita tentang kuyang mungkin menjadi cara masyarakat menjelaskan sesuatu yang tidak mereka pahami, penyakit, kematian, atau bahkan kecemburuan sosial. Namun, ada satu hal yang belum bisa dijelaskan oleh logika. Dalam beberapa dekade terakhir, masih ada laporan yang mirip dengan kisah lama itu. Beberapa kasus medis di Kalimantan dan Kalimantan Utara mencatat luka aneh pada leher bayi dan ibu yang baru melahirkan tanpa sebab jelas. Polisi menyebutnya gangguan hewan liar, tapi warga menolak. Mereka yakin kuyang masih ada. Nisa mewawancarai seorang dokter di rumah sakit daerah, Dr. Yuniar, yang pernah menangani kasus seperti itu. Saya tidak percaya hal-hal mistis, ujarnya tegas. Tapi luka yang saya lihat waktu itu tidak seperti gigitan binatang. Bentuknya rapi, bulat, dan hanya mengeluarkan sedikit darah, seperti dihisap. Anehnya, hasil laboratorium menunjukkan tidak ada infeksi bakteri sama sekali. Ucapan itu membuat Nisa semakin bingung. Ia merasa berada di persimpangan antara ilmu pengetahuan dan kepercayaan lokal. Semakin ia mencari bukti, semakin banyak misteri yang muncul. Di malam terakhirnya di Kutai Lama, Nisa memutuskan meninjau kembali lokasi makam Sumiang. Ia ditemani oleh seorang warga bernama Darto, yang berani datang hanya karena rasa penasaran. Mereka membawa senter dan alat perekam. Saat tiba di lokasi, suasana hutan terasa sangat sepi. Hanya suara air sungai yang mengalir pelan. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara aneh, seperti desiran lembut yang berubah menjadi dengungan. Darto menatap ke langit, wajahnya pucat. Itu bukan suara burung, bisiknya. Nisa menyorotkan senter ke arah pepohonan, dan sekelebat bayangan melintas cepat di antara batang pohon. Ia sempat melihat sesuatu seperti kepala dengan rambut panjang berkilau, bergerak cepat di udara, lalu menghilang di balik kabut. Mereka berlari meninggalkan tempat itu, napas terengah. Saat tiba di jalan utama, Darto berhenti dan berujar dengan suara gemetar, "Sekarang aku percaya. Ada sesuatu di sana, dan itu bukan manusia." Nisa tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah hutan yang kini kembali gelap. Dalam hati, ia tahu bahwa ia baru saja menyaksikan sesuatu yang melampaui batas logika. Namun sebagai jurnalis, ia tetap menulis semua kejadian dengan cermat, tanpa menambah atau mengurangi. Di dalam catatan akhirnya malam itu, Nisa menulis, "Legenda ini mungkin lahir dari ketakutan dan kepercayaan. Tapi ketika kepercayaan itu terus berulang dalam banyak generasi, sesuatu di luar nalar seakan ikut hidup bersama manusia. Kuyang mungkin bukan hanya kisah, melainkan peringatan bahwa manusia tidak boleh menentang hukum kehidupan yang telah ditetapkan Allah." Ia menutup catatannya dengan tangan bergetar. Di luar, suara angin kembali berdesir, membawa aroma lembab dari arah sungai. Penyelidikan Nisa kini telah mencapai titik akhir. Setelah berminggu-minggu menelusuri arsip, mewawancarai saksi, bertemu dukun,
dan menyaksikan sendiri fenomena yang sulit dijelaskan. Ia merasa telah memegang dua sisi dari misteri Kuyang, sisi mistis yang dipercaya masyarakat, dan sisi sosial yang mengakar dalam sejarah panjang ketakutan manusia terhadap hal yang tidak bisa mereka pahami. Namun sebelum menulis kesimpulan untuk laporannya, masih ada satu hal yang harus ia lakukan. Kembali ke Muara Pahu, tempat semua ini bermula. Setibanya di sana, suasana desa tampak berbeda. Langit mendung, udara lembab, dan sungai tampak tenang seolah menyembunyikan sesuatu di bawah permukaannya. Beberapa warga menyambutnya dengan hati-hati. Mereka sudah tahu bahwa Nisa adalah wartawan yang menggali kisah tentang Kuyang. Ada yang menyarankan agar ia berhenti. Ada pula yang tampak lega karena akhirnya ada orang luar yang berani menelusuri hal ini secara terbuka. Ia bertemu lagi dengan Rahman, sopir perahu yang dulu menjadi saksi pertama. Lelaki itu tampak lebih kurus dari sebelumnya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Sejak kamu pergi, ada dua ibu melahirkan di sini yang mengalami kejadian aneh. Salah satunya sempat pingsan karena merasa ada sesuatu menghisap darahnya saat tidur." Nisa mendengarkan dengan saksama. Kali ini ia ingin mencari tahu apakah ada bukti nyata yang bisa dipegang secara ilmiah. Ia meminta izin untuk menemui korban yang masih hidup, seorang ibu muda bernama Lilis. Rumah Lilis berada di tepi sungai. Tubuhnya masih lemah, tapi ia bersedia bercerita. Dengan suara pelan, ia menjelaskan, "Malam itu saya tidur bersama bayi. Tiba-tiba terasa dingin sekali. Saya buka mata, dan saya lihat ada bayangan di langit-langit. Bentuknya seperti kepala perempuan dengan rambut panjang. Saya tidak bisa berteriak. Lalu saya merasa leher saya seperti dihisap sesuatu. Ketika sadar, sudah pagi. Di leher saya ada dua bekas merah." Nisa melihat luka itu, tampak seperti dua titik kecil berjarak sekitar 2 cm, seperti bekas tusukan jarum. Ia meminta izin untuk memotret luka tersebut dan mencatatnya sebagai dokumentasi. Dokter desa yang memeriksa Lilis mengatakan tidak ditemukan tanda infeksi, dan tekanan darahnya menurun drastis pada malam kejadian. Dari data medis, Nisa mulai menyusun kesimpulan awal. Ia menduga fenomena ini bisa berkaitan dengan gangguan tidur berat seperti halusinasi hipnagogik atau sleep paralysis, di mana seseorang terbangun namun tidak bisa bergerak, dan dalam kondisi itu, otak menciptakan bayangan menyeramkan yang terasa nyata. Namun, ada satu hal yang membuat penjelasan itu belum cukup, bekas luka fisik yang nyata pada korban. Malam berikutnya, Nisa kembali menginap di rumah Lilis untuk memastikan penyebabnya. Ia memasang kamera pengintai di sudut ruangan dan merekam sepanjang malam. Awalnya, suasana tenang. Tapi sekitar pukul 2:15, kamera menangkap sesuatu yang mengejutkan. Di rekaman, terlihat cahaya redup berbentuk bulat muncul dari arah jendela, bergetar pelan, lalu bergerak mendekati tempat tidur. Tak lama setelah itu, Lilis tampak gelisah dalam tidurnya. Nisa yang menonton rekaman itu pagi harinya terdiam. Tidak ada tanda masuknya hewan, tidak ada orang lain di rumah. Ia memeriksa video berulang kali, memperlambat kecepatan frame, dan menemukan bahwa cahaya itu bukan pantulan atau serangga. Bentuknya bulat, namun di bagian bawahnya tampak sesuatu yang bergerak seperti helaian rambut. Meski tidak bisa disimpulkan secara pasti, gambaran itu cukup menggetarkan hati. Nisa menyerahkan salinan video itu kepada Profesor Hendra di Samarinda. Setelah menontonnya, profesor itu berkata dengan nada tenang, "Kamu telah menangkap sesuatu yang masyarakat sini percayai selama ratusan tahun. Tapi apakah itu makhluk atau fenomena energi yang belum bisa dijelaskan? Itu belum bisa dipastikan. Yang jelas, kepercayaan tentang Kuyang adalah kombinasi antara sejarah, psikologi, dan spiritualitas yang hidup berdampingan." Nisa mengangguk pelan. Ia mulai menyadari bahwa kebenaran tentang Kuyang tidak hanya berada di antara fakta dan fiksi, tapi di ruang abu-abu yang tidak bisa dijangkau oleh logika manusia sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, ia menghadiri upacara adat yang diadakan oleh warga Muara Pahu. Ritual itu dilakukan di tepi sungai, sebagai bentuk penolak balas setelah kejadian yang menimpa Lilis. Para tetua membakar dupa, membaca mantra, dan menaburkan bunga di atas air. Di akhir ritual, kepala adat berkata dengan suara tegas, "Kuyang bukan hantu yang harus diburu. Ia adalah pengingat bahwa manusia tak boleh melawan kodrat hidup dan mati yang telah ditentukan Allah."
Kata-kata itu menggema dalam hati Nisa. Ia menatap arus sungai yang perlahan membawa bunga-bunga itu menjauh. Dalam benaknya, ia merenungi bahwa mungkin benar, Kuyang bukan sekadar sosok menyeramkan, tapi simbol dari keserakahan manusia yang ingin menolak penuaan, menolak kehilangan, dan menolak takdir. Saat senja tiba, Nisa menutup buku catatannya. Ia sadar penyelidikan ini tidak akan berakhir pada satu kesimpulan pasti. Dunia spiritual dan dunia rasional selalu memiliki batas tipis yang sulit dijembatani. Namun ia yakin satu hal, selama manusia masih memiliki rasa takut dan keinginan untuk melampaui batas kehidupan, legenda seperti Kuyang akan selalu hidup di hati masyarakat. Dalam catatan terakhirnya, Nisa menulis, "Setelah menelusuri akar sejarah, mendengar kesaksian, dan melihat sendiri tanda-tanda yang tak bisa dijelaskan, aku memahami bahwa kebenaran kadang tidak hanya ada pada fakta, tetapi juga pada keyakinan yang diwariskan. Mungkin Kuyang benar-benar pernah ada, mungkin hanya simbol dari keinginan manusia untuk abadi. Tapi yang pasti, di setiap cerita yang disampaikan dengan takut dan hormat, ada pesan yang lebih besar, bahwa hidup dan mati adalah kehendak Allah, dan siapapun yang mencoba melawannya, akan kehilangan kemanusiaannya sendiri." Nisa menatap langit yang mulai gelap. Suara jangkrik kembali terdengar. Ia menutup alat rekamnya, tersenyum tipis, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Legenda bukan untuk dilawan, ia untuk dipahami. Perlahan ia melangkah menjauh dari tepian sungai, meninggalkan desa yang kini mulai tenang. Cahaya matahari terakhir sore itu memantul di air, seolah mengucapkan selamat tinggal kepada kisah yang tak akan pernah benar-benar berakhir. Itulah kisah nyata tentang asal-usul Kuyang, makhluk legendaris dari Kalimantan yang hingga kini masih menjadi misteri di tengah masyarakat. Dari hasil penelusuran dan kesaksian yang telah kita dengar, jelas bahwa Kuyang bukan hanya sekadar cerita mistis, tapi juga simbol dari ambisi manusia yang ingin melampaui kodratnya sendiri. Kita bisa belajar bahwa di balik setiap legenda selalu ada pesan moral yang mendalam, bahwa hidup dan mati adalah ketentuan dari Allah, dan siapapun yang mencoba melawannya akan kehilangan kemanusiaannya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan kisah horor investigatif seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Semafale Studio, supaya gak ketinggalan cerita horor nyata berikutnya yang tak kalah mencekam dan misterius. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum sobat-sobat horor, dan tetap waspada, karena di balik gelap malam, bisa jadi ada yang sedang memperhatikanmu.